Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih yang sudah membuka video ini. Dan alhamdulillah saya berkesempatan lagi untuk melanjutkan cerita dari jasad yang ditaburi garam. Adalah sebuah peristiwa yang mengenaskan yang menimpa Mbak Lastri, mengubah suasana desa yang biasanya tenang menjadi mencekam. Jadi seperti apa kelanjutannya? Jadi sebelum melanjutkan cerita ini, bagi teman-teman yang membuka video ini, bagusnya membuka video sebelumnya. Ada part 1 dan part 2-nya. Terima kasih, ayo kita lanjut. Lastri gentayangan menjadi topik hangat pagi ini di desa. Berbagai cerita seram mereka ungkapkan, entah memang begitu adanya atau mereka lebih-lebihkan. Kekuatan mulut memang luar biasa ya, bahkan kabar itu sudah terdengar ke desa tetangga katanya. Memang sebenarnya apa yang terjadi toh Mbak? Tanya Kang Udin, tukang sayur keliling langganan warga sini, termasuk Demitri, langganannya Demitri. Lah, Kang Udin kan udah dengar kabar apa saja dari ibu-ibu yang tadi belanja. Demitri bertanya balik, sembari tetap memilih beberapa sayuran dan juga daging untuk tahlilan almarhumah Mbak Lastri nanti malam. Meski aku ragu akan ada yang datang, ucap Demitri. Belanja seperlunya aja, Tri. Nggak perlu masak banyak daripada nanti mubazir. Toh yang tahlilan pun nanti pasti nggak banyak, ucap Bu Ani tadi pagi-pagi sekali. Rumah kami memang berdekatan. Jam 6 tadi Bu Ani sudah ke rumah untuk mengecek kondisi Mbah Putri. Nggak lupa kami pun menyempatkan untuk berdoa di samping makam Mbak Lastri yang hanya berupa gundukan tanah biasa tanpa adanya taburan bunga seperti makam baru pada umumnya. Katanya semalam Mbak Lastri ketahuan maling perhiasan punya Nyai Dasih, makanya dia disiksa warga. Itu sih yang saya dengar dari Bu Kamsi tadi, Mbak. Telapak tanganku spontan mengepal, membuat sayuran yang sedang aku genggam menjadi sedikit berantakan. Sekuat tenaga aku menahan emosi. Bu Kamsi ini ibunya Mbak Widarti, teman kerja Mbak Lastri. Semalam aku pun melihat wanita paruh baya itu berada di dalam kerumunan warga yang menghabisi nyawa Mbak Lastri. Dia ikut melempari batu sembari melontarkan sumpah serap. Dasar janda, lonce. Seharusnya dari dulu kamu itu diusir dari desa sini. Itu salah satu makian yang keluar dari mulutnya semalam, yang masih Demitri ingat sampai sekarang. Tapi yo, ndak seharusnya warga main hakim sendiri ya. Mbak Demitri, kalau memang beneran Mbak Lastri mencuri perhiasan Nyai Dasih, ya seharusnya masalah itu diselesaikan oleh mereka yang bersangkutan. Warga desa ndak perlu ikut-ikutan. Apalagi saya dengar kalau semalam jasad Mbak Lastri disiram garam. Astagfirullah, bahaya itu. Wajar aja kalau dia itu gentayangan, tutur Kang Udin bergidik ngeri. Demitri menyeka sudut mata yang mulai berair. Sesak rasanya kalau mengingat kejadian semalam, mengingat tubuh Mbak Lastri yang menggeliat kesakitan saat lukanya ditaburi garam, membuat Demitri merasa geram. Aduh Mbak Demitri, maaf ini Mbak. Nggak apa-apa Kang Udin. Aku tersenyum melihat ekspresi yang gak enak ditunjukkan Kang Udin. Lalu setelah membayar belanjaan, Demitri langsung kembali ke rumah, sempat berpapasan dengan beberapa ibu-ibu. Tapi mereka langsung menunduk saat tatapan mereka berdua bertemu. Sejak kejadian semalam, pandangan Demitri tentang desa ini berubah. Desa yang awalnya dianggap nyaman, ternyata menyimpan banyak manusia yang tak memiliki hati di dalamnya. Balaskan dendamnya. Ucapan itu dari semalam memenuhi kepala Demitri, dan Demitri pun mengingat ucapan sosok yang menyerupai Mbah Putri yang Demitri curigai kalau itu adalah Mbak Lastri. Dia hanya ingin meminta tolong, katanya. Kira-kira harus dengan cara apa aku menolongnya, kata Demitri. Singkat cerita, Demitri duduk diam di dalam toilet saat dari arah luar terdengar kerasa kerusuk suara ibu-ibu yang membicarakan kejadian semalam. Sumpah, saya ndak nyangka kalau perempuan selugu Lastri berani mencuri bahkan menggoda suami orang, ucap seseorang dengan logat Jawa yang sangat kental. Dan yang dia goda bukan orang sembarangan. Iya, beraninya dia godain Juragan Surya ya. Widarti aja yang sudah lama kerja di situ ndak pernah berani tebar pesona timpal seseorang yang Demitri kenali suaranya, suara Bu Kamsi. Halah, dari awal memang si Lastri itu meski lugu tapi kelihatan ganjen. Apalagi setelah janda. Coba bayangin, kalau dia memang baik, keluarga si Badru nggak bakal
mengecilkan dia. Astagfirullah, setelah meninggal pun mereka masih tetap menjelekkan Mbak Lastri. Apakah tak ada penyesalan di hati mereka setelah kejadian semalam? Batin Demitri. Lagian si Badru kenapa malah nolak Widarti ya, dan lebih milih si Lastri yang asal usulnya pun gak jelas, dan sekarang lihat malah meresahkan warga desa. Pelet si Lastri kan kuat katanya. Demitri mengepalkan telapak tangan, sekuat tenaga menahan isak tangis bercampur emosi yang memenuhi hatinya. Demitri ingin tahu sampai mana mereka akan menjelek-jelekan seseorang yang bahkan nyawanya sudah hilang di tangan mereka. Iya, bahkan setelah mati pun dia masih meresahkan. Dengar-dengar dia gentayangan kan. Mendengarkan kata gentayangan, mau gak mau bulu kuduk Demitri pun ikut meremang. Apalagi posisi Demitri yang bersembunyi di dalam toilet sekolah. Demitri mengajar di taman kanak-kanak, dan mereka yang sekarang lagi bergosip di luar adalah para orang tua dari anak didiknya Demitri. Selama ini Demitri sangat hormat mereka, tapi sepertinya sekarang nggak lagi. Iya, semalam Bu Endang katanya didatangi tengah malam. Pintu kamarnya digedor-gedor pas lagi hujan. Awalnya nggak mikir macem-macem, tapi begitu pintu dibuka, ternyata si Lastri badannya dipenuhi darah. Sampai-sampai Bu Endang mual karena bau amis. Si Lastri ngucapin sesuatu, tapi Bu Endang nggak inget lagi karena katanya nggak lama dari situ dia pingsan. Kejadiannya hampir sama kayak yang dialami Bu Tari. Si Lastri juga datang dengan keadaan penuh darah sambil menangis dan ngomong kalau badan dia sakit katanya. Kenapa semua orang tega padahal bukan dia pelakunya? Ih, serem. Amit-amit, amit-amit. Semalam saya nggak ikut-ikutan nyiksa dia. Semoga aja dia nggak datang ke saya. Lagian kenapa harus disiram garam sih? Itu kan bahaya. Itu permintaan Nyai Dasih supaya si Lastri ngerasain sakit hati yang Nyai Dasih rasain. Karena si janda itu berani ngegoda suaminya. Udahlah, gentayangan juga paling gak lama. Lagian orang yang udah mati bisa apa sih? Ini itu karma buat perempuan penggoda kayak dia. Dengan dia mati kan suami-suami kita jadi aman, ucap Bu Kamis mengompori. Iya sih, cuma ngeri juga lah kalau sampai lihat penampakannya. Iya, jujur saya agak nyesel semalam udah ikut-ikutan kesulut emosi, takut kalau didatangin. Halah, nggak perlu terlalu takut tuh. Mbah Parni dan si Demitri aja santai, padahal jenazah Lastri dikubur di belakang rumah mereka. Mereka kan baik sama si Lastri, mana mungkin gentayangan. Mereka kok mau ya nampung lonce kayak si Lastri, nggak takut kena sial juga apa ya? Demitri yang sudah nggak tahan mendengar celotetan para ibu-ibu itu langsung membuka pintu toilet dengan keras sampai suara benturan menggegerkan mereka yang spontan menatap ke arah Demitri. Kenapa? Kok kaget? Tanya Demitri menatap dingin mereka. Halah, nggak usah sosokan, masih belain si Lastri yang sudah jadi bangke deh. Tri, ndak ada untungnya buat kamu, ketus Bu Kamsi. Demitri menyunggingkan senyum miring, berjalan mendekat ke arah mereka dengan emosi yang masih coba Demitri tahan. Hati-hati Bu, mungkin suami ibu-ibu aman, tapi yakin setelah hari ini kehidupan kalian bakal lebih aman? Tanya Demitri, membuat mereka bungkam dan saling pandang. Tahlilan malam kedua almarhumah Mbak Lastri digelar setelah Ba'da Isya, dan sesuai prediksi juga Bu Ani bahwa yang datang nggak banyak, hanya ada 7 bapak-bapak termasuk Pak Tarim dan Ustadz Samsul. Nggak apa-apa sedikit, tapi insya Allah doanya nyampe, tutur Bu Ani. Menenangkan Mbah Putri yang lagi-lagi terisak karena teringat kejadian naas yang menimpa almarhumah Mbak Lastri. Kami bertiga berkumpul di dapur, menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk bapak-bapak yang malam ini sudah mau datang. Meski rumor tentang kematian Mbak Lastri semakin gak sedap didengar. Kalau memang dia perempuan baik-baik, ndak mungkin hantunya gentayangan. Emang dasarnya ndak baik ya, sampai mati pun gak ada baik-baiknya. Demitri mengelus dada, beristighfar saat gak sengaja mendengarkan obrolan para ibu-ibu yang sedang berkumpul gak jauh dari warung Mbak Karti, tempatnya Demitri belanja siang tadi.
Nggak usah didengar, Mbak Demitri. Sebaik apapun seseorang, kalau mereka emang nggak suka ya bakal tetap dianggap jelek, ucap Mbak Karti, seolah mengerti jika Demitri merasa nggak nyaman mendengar gibahan ibu-ibu itu. Demitri tersenyum mengangguk membenarkan ucapannya. Syukurlah masih ada orang yang waras di desa ini, batin Demitri. Padahal kayaknya almarhumah Mbak Lastri ndak pernah jahat ke mereka loh, dirinya sedih. Mungkin memang selama ini persoalannya bukan ada di Mbak Lastri, tapi di hati mereka yang memang sudah dengki. Atau selama ini mungkin ada yang iri sama almarhumah Mbak Lastri. Kan bisa jadi ya. Semoga Mbak Lastri diberi kebahagiaan yang sesungguhnya di sana ya Mbak ya. Demitri pun tersenyum mengaminkan ucapan Mbak Karti, dan soal rasa iri, apa yang membuat warga iri pada perempuan maling seperti Mbak Lastri, batin Demitri. Meski memiliki paras ayu, tapi kisah hidupnya sungguh pilu. Demitri ingat saat dulu dia diusir oleh keluarga mantan suaminya yang sekarang sudah pindah ke desa lain. Tri, ini bawa makanannya ke depan. Demitri sedikit tersentak ketika Bu Ani menyodorkan nampan berisi beberapa piring kue basah di hadapan Demitri. Jangan suka ngelamun malam-malam, Tri Pamali, tegurnya seraya berjalan lebih dulu ke arah ruang tengah, di mana para bapak-bapak menggelar tahlilan sembari membawa nampan berisi 7 gelas teh. Setelah menyantap hidangannya seadanya, beberapa bapak-bapak pun langsung undur diri. Hanya Pak Tarim, Ustadz Samsul, dan Pak Bambang yang masih tersisa di ruang tengah. Dari dapur, samar-samar Demitri mendengar mereka membahas soal kematian Mbak Lastri. Selesai beres-beres di dapur, Bu Ani pun mengajak Demitri dan Mbak Putri untuk bergabung di ruang tengah. Bagaimanapun kami adalah tuan rumah, katanya. Nah, kebetulan mbahnya kesini, tukas Pak Tarim saat Demitri dan Mbah Putri duduk berhadapan dengannya, sedangkan Ustadz Samsul dan Pak Bambang duduk di sisi yang lain. Jadi gini Mbah, tadi saya sudah ngobrol sama Ustadz Samsul dan Pak Bambang tentang musibah yang menimpa Lastri. Ustadz Samsul memberi usul bagaimana kalau makam Lastri digali lagi untuk disempurnakan. Demitri cukup kaget mendengar usulan yang disampaikan Pak Tarim. Demitri yang duduk menghadap langsung ke arah kamar Mbak Lastri yang entah sejak kapan pintunya terbuka cukup lebar itu langsung mengusap tengkuk karena ada hawa dingin yang tiba-tiba menyapa. Iya, bagaimana baiknya aja Ustadz. Saya bersyukur kalau ada yang mau membantu menyempurnakan jenazah Lastri. Soalnya kemarin cuma dibantu Pak Tarim dan Pak Bambang untuk memakamkan Lastri seadanya. Bahkan mayatnya pun cuma dibungkus cari bekas punya saya. Demitri langsung mendekap tubuhnya Mbah Putri saat ia kembali terisak. Namun meski telapak tangan mengelus punggung Mbah Putri, tatapan Demitri malah fokus ke arah kamar Mbak Lastri, seolah ada magnet yang menarikku untuk terus melihat ke arah kamar gelap itu. Saya mewakili keluarga meminta maaf atas kejadian kemarin. Seharusnya kejadian seperti ini nggak terjadi di desa kita. Saya sangat menyayangkan sikap warga yang gampang tersulut emosi hanya karena kabar belum pasti. Sekali lagi maaf karena semalam nggak ada di sini untuk membantu, terang Ustadz Samsul. Beliau adalah orang kedua yang disegani warga di desa ini setelah Juragan Surya. Dan saat asyik berbincang, kami semua dikagetkan oleh suara pintu yang menutup dengan keras. Ternyata suara itu berasal dari kamar pintu Mbak Lastri. Pintu yang tadi terbuka itu kini tertutup kembali dengan sendirinya. Kami semua saling pandang. Aku menggenggam tangan Mbah Putri dengan erat. Itu kamar almarhumah cicitku. Melihat ekspresi penuh tanya di wajah mereka, Ustadz Samsul berjalan pelan ke arah kamar itu. Mereka menekan gagang pintu, tapi nggak bisa dibuka, seolah pintu itu dikunci dari dalam. Aneh, pikirku, bahkan selama hidupnya Mbak Lastri nggak pernah mengunci pintu kamarnya. Kok bisa, gumamku, merasa ngeri campur nggak percaya. Besok kalau pintunya bisa dibuka, dirapihkan ya kamarnya, siapa tahu ada barang-barang almarhumah yang masih bisa digunakan, usul Ustadz Samsul. Ia kembali melangkah ke arah kami, namun langkahnya terhenti saat dari dalam kamar itu tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang perempuan, membuat kami semua spontan beristighfar secara bersamaan. Aku bertukar pandangan dengan Bu Ani. Wajah wanita paruh-baya itu terlihat was-was, sama sepertiku. Bahkan sekarang aku merasakan hawa nggak nyaman di sekitarku. Siapa di dalam?
tanya Ustadz Samsul sembari kembali mendekat ke arah kamar. Dan ajaib, kali ini pintunya bisa dibuka, namun kosong, gak ada apapun di sana. Suara tangisan tadi pun hilang. Dia hanya ingin memberitahu kalau dia masih ada di sekitar kita, ungkap Pak Bambang. Bisa jadi dia bukan Lastri, tapi hanya jin biasa yang memanfaatkan situasi, terang Ustadz Samsul terlihat tenang. Dan dia kembali memberi pesan agar kamar itu dibersihkan karena kejadian ini. Akhirnya malam ini pun menginap di rumah Bu Ani. Kebetulan rumah kami pun bersebelahan. Nggak tega kalau aku harus tidur hanya berdua dengan Mbah Putri di situasi seperti ini, katanya. Tentu saja aku menerima tawarannya dengan sepenuh hati. Singkat cerita, suasana desa masih terlalu pagi saat dari arah luar terdengar suara seseorang meminta tolong. Aku yang memang sudah bangun sejak subuh pun langsung keluar, disusul oleh Bu Ani dan Pak Tarim dari belakang. Dan sesampainya di luar, aku melihat halaman rumah salah satu tetangga yang sudah dipenuhi beberapa warga. "Ada apa, Tri?" Aku hanya menggeleng menanggapi pertanyaan Bu Ani. Awalnya aku nggak tertarik untuk mendekat ke arah mereka. Sejak tragedi itu, aku memang mulai membatasi diri dari lingkungan sebab nggak sudi harus berinteraksi dengan orang-orang yang berhati binatang seperti mereka. Namun saat sayup-sayup aku mendengar nama Mbak Lastri disebut, tanpa pikir panjang, aku pun langsung berjalan ke arah mereka. "Ada apa ini, Bu?" Aku masih berusaha sopan, meski rasanya ingin mencabik-cabik wajah mereka di hadapanku. "Itu anak Bu Erni jatuh di kamar mandi, matanya melotot terus nggak bisa ngomong," jawab salah satu warga. "Kayaknya ini ulahnya si Lastri," timpal yang lain. "Kan emang ulah si Lastri, tadi Bu Erni bilang kalau semalam dia pun didatangi oleh memedinya si Lastri." "Iya, katanya si Lastri duduk di atas lemari kamarnya sambil ongkang-ongkang kaki terus ketawa cekikikan. Hih, ngeri. Syukurlah rasakan penderitaan mereka," batinku. Lalu kembali pulang ke arah rumah Bu Ani dengan senyum sedikit tersungging di bibir Demetri. Sesuai saran dari Ustadz Samsul, hari ini makam Mbak Lastri digali kembali untuk disempurnakan. Nggak seperti sebelumnya, hari ini lumayan banyak warga yang mau membantu. Atau lebih tepatnya mereka mungkin terpaksa membantu karena sungkan menolak permintaan dari Ustadz Samsul. Tapi aku tetap nggak melihat kehadiran seseorang. Bahkan sejak hari pertama kematian Mbak Lastri, aku tak pernah melihat batang hidung orang-orang itu. Juragan Surya dan keluarganya, juga Mbak Widarti. "Beliau sedang ada urusan di luar kota," katanya, tutur Ustadz Samsul sepulang dari rumah Juragan Surya beberapa jam yang lalu. Lucu, sebenarnya apa yang dilihat warga sampai memilih orang seperti Juragan Surya untuk dijadikan pemimpin. Bahkan di saat desanya dalam keadaan genting begini, dia malah asyik bepergian, atau mungkin dia menghindari sesuatu. Ucapan nyinyir seseorang itu membuatku yang sedang fokus memperhatikan proses penggalian makam spontan menoleh ke arah sumber suara. Ternyata Bu Kamsih dan beberapa komplotannya berdiri di pojokan Mbah Putri. Nggak jauh dari tempatku sekarang berdiri orang-orang seperti mereka itu, mendekat bukan untuk membantu tapi ingin mencari bahan gosip baru. Hati-hati kalau punya tetangga seperti mereka. Allahu Akbar. Aku kembali menoleh ke arah makam. Saat mendengar ucapan takbir beberapa bapak-bapak di sana, warga yang tadi hanya menyimak dari kejauhan pun langsung mendekat penasaran. Suasana menjadi riuh. Banyak yang ikut mengucapkan takbir, tapi nggak sedikit pula yang berbisik-bisik mencibir. Aku penasaran, langsung menyibak kerumunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Berulang kali aku mengucapkan takbir. Setelah sampai di sisi makam dan melihat jenazah Mbak Lastri yang sedang diangkat oleh 4 orang bapak-bapak, terhitung sudah 2 hari 2 malam Mbak Lastri dimakamkan. Seharusnya kondisi jenazah sudah mulai membusuk, tapi enggak. Jenazah Mbak Lastri masih terlihat seperti pertama kali dimakamkan, bahkan lebih terlihat cantik. Bekas luka di wajahnya enggak menunjukkan pembusukan sama sekali. Memang selama mengenali Mbak Lastri, dia adalah sosok yang baik dalam menjaga ibadahnya. Meski semasa hidupnya dia belum mampu menutup auratnya dengan baik, namun penampilannya tetap sopan. Bahkan gak jarang aku sering lalai sesuatu kemudian diingatkan olehnya.
Setiap kamu merasa males untuk mau ibadah, coba deh bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir kamu hidup. Itu adalah pesannya yang aku ingat sampai sekarang. Pesan yang menjadi penyemangat juga, cambuk untuk aku yang terkadang malas beribadah. Teruslah berbuat baik, Tri. Meski nggak satupun orang menganggap kita baik, bisik seseorang tepat di telinga kananku. Aku yang kaget pun langsung menoleh ke arah belakang. Namun semua orang tengah sibuk memberi komentar tentang kondisi jenazah Mbak Lastri. Kalau begitu, siapa yang berbisik pelan di telingaku tadi, batinku? Yang ibu-ibu tolong bantu mandikan dan kafani jenazahnya dengan lebih baik lagi ya, seru Ustadz Samsul. Setelah jenazah Mbak Lastri berhasil dibawa ke atas, aku mengikuti Bu Ani untuk ikut memandikan jenazah Mbak Lastri. Meski sebenarnya agak takut karena ingat kejadian semalam dan pagi tadi, soalnya warga yang diteror hantu Mbak Lastri. Namun rasa takut itu segera aku buang demi sebuah kemanusiaan. Toh suatu saat aku pun akan mati, pikirku. Susuknya si Lastri mantep ya, bahkan setelah jadi mayit pun tetap kinclong. Aku yang baru saja sampai di samping tempat pemandian, spontan memutar langkah ke arah golongan Ibu Kamsih, menarik rambut salah satu wanita penuh paruh baya itu yang tadi dengan teganya mengatai Mbak Lastri menggunakan susuk. Hei bocah gendeng, sarap kamu ya, main tarik rambut orang. Dia itu orang tua, di mana sopan santun kamu, hah? Hardik Bu Kamsih, kedua matanya melotot menatap tajam ke arah Dimitri. Bu Astuti yang tadi rambutnya aku jambak pun sama, malah dia sempat ingin membalasku. Namun beberapa orang menahan tubuhnya. Pun denganku, lenganku sudah dipegangi oleh Bu Ani dan Mbak Karti. Aku meludahi ke hadapan Bu Kamsih, membuat wanita itu semakin terlihat murka. Namun aku gak peduli. Ora sudi aku sopan sama orang-orang biadab kayak kalian, manusia-manusia berhati binatang. Aku balik memaki mereka, meski kedua pipiku sudah basah oleh air mata. Selama hidup baru kali ini aku memaki seseorang yang lebih tua. Dasar bocah sinting, rak tahu dididik wong tuamu ya. Tak doakan kualat kue Dimitri asu. Maki Bu Astuti, wajahnya sudah merah padam. Kedua matanya menatapku nyalang, seolah ingin menerkam. Yang harusnya didoakan kualat itu ya kalian ini yang sudah jadi pembunuh. Kalian pembunuh biadab. Aku berteriak histeris dengan tubuh yang mulai bergetar karena mencoba menahan emosi. Bu Ani langsung memelukku, sedangkan Bu Kamsih dan teman-temannya langsung diam setelah ku katai pembunuh. Mbah Putri pun menangis sesenggukan di belakangku. Ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Kalian semua yang sudah ikut menghabisi nyawa Mbak Lastri akan mendapatkan balasan yang lebih sakit daripada yang dialami. Karma itu nyata. Tidak di dunia, kalian akan mendapatkan di akhirat nanti. Tapi saya berdoa semoga kalian mendapatkan keduanya. Kalian semua celaka. Aku menunjuk wajah-wajah mereka sampai kapanpun akan aku ingat wajah-wajah itu. Wajah orang-orang yang berhati bengis. Sudah Tri, sabar Cahayu, biarkan Gusti Allah yang menghakimi mereka. Kamu ndak perlu ikut-ikutan, jangan sampai kamu jadi seperti mereka. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan aku, sedangkan mereka yang tersinggung dengan ucapanku langsung pulang tanpa mengucapkan apapun. Namun dari wajah aku tahu kalau mereka nggak terima dengan ucapanku. Setelah keadaan kembali tenang, Ustadz Samsul pun memerintahkan untuk segera memandikan jenazah Mbak Lastri. Yakin masih mau ikut memandikan? Tanya Bu Ani, dan aku hanya mengangguk menanggapi ucapannya. Setelah memaki mereka, rasanya aku kehilangan kekuatan untuk berbicara. Kami kembali ke tempat memandikan jenazah, sedangkan para bapak-bapak menyingkirkan ke arah sisi lain untuk membuat nisan yang layak. Aku membantu Mbak Karti membuka ikatan pada kain kafan yang membungkus tubuh Mbak Lastri. Astagfirullah, luka sebanyak itu ditaburi garam. Ndak kebayang gimana perihnya malang nasibmu, Mbak, lirih Mbak Karti setelah kain jarik yang membungkus Mbak Lastri terlepas sepenuhnya. Mendengar ucapannya, mau gak mau air mataku kembali luruh. Dan saat berbalik untuk menghapus air mata, aku melihat dia, Mbak Lastri, berdiri di salah satu pojok tempat pemandian jenazah sembari menangis menatap tubuhnya yang penuh luka. Sakit Tri,
Bukan Mbak pelakunya. Mereka sudah salah sangka. Mereka akan menyesal. Mereka salah, mereka celaka. Bersamaan dengan ucapan itu, wajah Mbak Lastri mendongak menatapku. Wajah sendunya tadi berubah penuh amarah. Bibirnya menyeringai, mengerikan. Aku syok pun langsung hilang kesadaran.